Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengalami Roh Kudus. Dalam Efesus 1 ayat 13 bagian B dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu berarti Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya. Namun, tidak setiap orang percaya mengalami Roh Kudus. Padahal, tanpa mengalami Roh Kudus, sama artinya tidak hidup dalam tuntunan Allah, dan pasti akan berakhir dengan kebinasaan. Sebab Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, bukan roh dari dunia, bukan roh jahat atau roh kuasa gelap, tapi roh yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan melakukan banyak tanda heran dan mujizat. Allah dan Tuhan Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kuduslah yang mewakili Bapa dan Tuhan Yesus dalam diri setiap orang percaya. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dikatakan penghibur Roh kebenaran itu keluar dari Bapa, berarti rohnya Bapa yang mewakili Bapa. Tuhan Yesus berkata, yang kuutus dan akan bersaksi tentang aku. Itu berarti Roh Kudus mewakili Tuhan Yesus. Disebut penghibur sebab memberikan penghiburan dikala kita sedih dan duka. Disebut roh kebenaran sebab akan memimpin kita mengerti kebenaran, mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bahkan disebut penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Ini berarti keberadaan Roh Kudus tidak pasif. Roh Kudus bukan tidak melakukan apa-apa, tapi berkarya dalam diri orang percaya. Roh Kudus inilah yang akan menjadikan hidup kita kuat, tangguh, terlindungi, terpelihara, terberkati, bahkan terselamatkan. Roh Kudus inilah yang akan membuat hidup orang percaya jadi luar biasa, yang akan menjadikan hidup orang percaya berbeda, yang akan menjadikan hidup orang percaya berkualitas selama di bumi. Bahkan irama hidup yang berkualitas ini juga akan menghantar orang percaya bertemu muka dengan Tuhan Yesus, serta menikmati kebahagiaan bersama di kekekalan nantinya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami Roh Kudus? Atau Roh Kudus baru kita miliki sebagai pengetahuan di kepala saja? Kalau mau jujur, banyak di antara kita yang belum mengalami Roh Kudus. Pertanyaannya, mengalami itu apa? Mengalami artinya memiliki pengalaman. Mengalami Roh Kudus artinya memiliki pengalaman dengan Roh Kudus. Mengalami Roh Kudus berarti mengalami Allah, memiliki pengalaman dengan Allah,
dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun ada dalam diri kita, Roh Kudus tidak serta-merta bisa kita alami. Butuh satu perjuangan untuk mengalami Roh Kudus. Lalu, bagaimana cara mengalami Roh Kudus? Caranya, kita harus mengasihi Tuhan. Itu pun harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Matius 22 ayat 37. Apa ciri atau tanda orang yang mengasihi Tuhan? Cirinya yang pertama, tidak mencintai dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Di bagian lain, di Matius 6 ayat 24 dikatakan bahwa kita juga tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Sebab jika demikian, kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau kita akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Orang yang mencintai dunia, tandanya mudah kecewa, putus asa, mudah tersinggung, tidak bisa menerima keadaan. Itu yang harus kita tahu, saudara. Jadi agar kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, yang pertama, jangan mencintai dunia. Yang kedua, berani berkata, aku tidak akan berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara, kalau kita ada di dalam Kristus, mestinya kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kristus yang di dalam hidupnya senantiasa mengenakan firman, hidup selalu taat pada firman, kita pun harus juga taat kepada firman. Itulah sebabnya kalau kita taat kepada firman, kita tidak berbuat dosa lagi. Maka kita harus berani berkata, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Pertanyaannya, bagaimana kalau sampai berbuat dosa lagi? Itu jatuh. Kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Tapi satu hal harus kita ingat, ada limit atau kuotanya. Jangan sampai kuota kita habis. Artinya kita berbuat dosa dan kita tidak ada waktu lagi untuk minta pengampunan kepada Tuhan. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bertobat. Jangan sampai itu terjadi. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita bisa mengasihi Tuhan? Yaitu memiliki kerinduan selalu dekat dengan Dia. Seperti yang dialami pemazmur dan dituliskan dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Jadi ciri atau tanda orang yang mengasihi Tuhan pasti selalu rindu dekat dengan Dia. Pasti selalu rindu akan jam-jam ibadah. Pasti selalu rindu untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Selalu tekun di dalam berdoa. Begitulah saudara. Kalau itu kita lakukan, saya percaya kita akan mengalami Roh Kudus, dan itu menjadikan hidup kita luar biasa. Hidup kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.